Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang. Di antaranya ada Muhammad Alim, Yunia Swanda, dan Novita Sinta. Kemudian saya sendiri, Sanawia, akan memaparkan materi kami dengan judul pemencaran atau dispersi tumbuhan dengan bantuan manusia dan mamalia. Baik, langsung saja pada materi pertama, yaitu tentang pengertian pemencaran tumbuhan, di mana pemencaran di sini merupakan suatu proses esensial yang terjadi mendahului migrasi yang hanya dapat tercapai dengan penghuni tetap di tempat yang baru. Dalam hal ini dikatakan penghuni yaitu tumbuhan. Dan di dalam alam hanya sebagian kecil bagian tumbuhan yang dapat dipancarkan. Biasanya yaitu spora, biji, dan bagian-bagian tumbuhan yang dapat dipancarkan lainnya. Pada pemancaran tumbuhan dengan bantuan manusia memiliki dua cara. Yang pertama secara sengaja dan yang kedua secara tidak sengaja. Di mana secara sengaja di sini merupakan pemancaran tumbuhan yang terjadi sesuai dengan kepentingan manusia terhadap tumbuhan. Contohnya, kopi dan kelapa sawit yang berasal dari Afrika dan sekarang sudah ada di Indonesia. Artinya secara sengaja manusia membawa atau membawa bibit atau sejenis benih yang dapat ditumbuhkan di tempat yang baru dengan sengaja, dibawa secara sengaja. Kemudian yang kedua itu pemancaran secara tidak sengaja. Pemancaran ini terjadi karena tanpa sengaja terbawa. Jadi pemancaran ini terjadi dengan tidak disengaja terbawa, misalnya biji atau spora yang melekat pada baju maupun celana atau pakaian atau barang bawaan manusia tersebut. Kemudian saat sampai pada tujuan atau tempat yang baru, kemudian biji tersebut jatuh secara tidak sengaja. Jadi jika memungkinkan lingkungannya, biji tersebut akan tumbuh, maka pemencarannya itu dibantu dengan bantuan manusia, tapi dengan cara tidak disengaja. Oke, selanjutnya itu adalah pemancaran dengan bantuan hewan mamalia atau biasa disebut dengan mammokori, di mana proses terjadinya pemancaran ini di sini terjadi melalui feses atau kotoran hewan yang memakan tumbuhan tersebut. Di mana pemancaran mammokori ini terbagi atas dua kelompok, yaitu yang pertama endozoik dan yang kedua itu adalah eksozoik. Endozoik adalah cara pemancaran melalui feses atau kotoran hewan yang memakan buah tumbuhan tersebut. Contohnya di sini adalah biji kopi, delima, arbei, dan jambu biji. Lanjut pada kedua, eksozoik. Eksozoik adalah cara pemancaran melalui perlengkapan yang dimiliki oleh hewan ini sehingga melekat pada tubuh hewan. Misalnya bulu-bulu pada hewan. Jadi contohnya tanaman eksozoik yaitu buah bayang-bayang atau Anthropogon acicluctus. Selanjutnya yaitu faktor penghalang pemancaran tumbuhan. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam proses pemancaran ada saja yang menjadi kendala atau penghalang dalam pemancaran tumbuhan tersebut. Yang pertama fisiografi, yang kedua iklim, yang ketiga tanah, dan yang keempat adalah tumbuhan lain atau makhluk lain. Jadi faktor penghalang yang pertama di sini adalah
Fisiografi. Fisiografi adalah penghalang yang disebabkan oleh sifat permukaan bumi. Dan ini menjadi salah satu contoh yang jelas adalah wilayah perairan yang sangat luas untuk tumbuhan darat. Penghalang fisiografik lain dapat berupa gunung-gunung, baik itu yang berwujud rintangan langsung yang bersifat mekanik maupun tidak langsung, dengan mengubah keadaan iklim dan sejenisnya seperti suhu udara dan angin. Seperti itu. Lanjut lagi pada penghalang yang kedua, yaitu iklim. Iklim dapat mencakup suhu yang berbeda-beda, kelembapan, cahaya, dan keadaan lain. Ketergantungan yang erat antara tumbuhan dan kondisi iklim mengakibatkan lingkungan vegetasi dan iklim menunjukkan kesamaan satu dengan yang lain, di mana iklim dapat menentukan batas-batas umum suatu persebaran tumbuhan. Perubahan iklim yang besar merupakan penghalang yang benar-benar tidak dapat diatasi oleh tumbuhan yang baru mengalami migrasi, dan ini merupakan bukti bahwa iklim menjadi faktor utama penyebab kematian pada benih tumbuhan. Selanjutnya itu adalah penghalang yang ketiga, yaitu adalah tanah, di mana tanah di sini sangat berpengaruh pada pemancaran tumbuhan, karena kondisi tanah yang berupa kombinasi atau terpisah-pisah menyebabkan wilayah persebaran tumbuhan menjadi terbatas. Hal ini dapat berupa faktor-faktor tanah pemancaran tumbuhan, karena kondisi tanah yang berupa kombinasi atau terpisah-pisah menyebabkan wilayah persebaran tumbuhan menjadi terbatas. Hal ini dapat berupa faktor-faktor tanah yang berbeda, antara lain berupa faktor edafik, yaitu termasuk dalam struktur fisik, komposisi kimia, kandungan-kandungan organisme hidup yang masing-masing menjaga masing-masing di sini bisa mencegah suatu benih untuk menetap di daerah baru. Walaupun demikian, pergenjabahan dapat dilaksanakan dengan baik seperti itu, tapi pemancaran di sini terganggu dan vegetasinya terbatas seperti itu. Yang keempat, kita lanjut yang keempat, penghalang pemancaran tumbuhan. Yang keempat itu makhluk hidup atau tumbuhan lain. Tidak bisa dipungkiri bahwa persaingan dalam dunia tumbuhan juga sangat berpeluang menjadi penghalang bagi tumbuhan lain, karena adanya persaingan wilayah, persaingan mendapatkan cahaya, mendapatkan sumber air, dan lain-lain yang menyebabkan migrasi yang tersebar luas menjadi sangat terbatas pada tempat-tempat yang sedikit banyak keadaan terbuka, seperti pada tebing-tebing pasir, lahan-lahan yang terganggu, di mana penghalang baru akan memainkan perannya seperti itu. Mungkin faktor tumbuhan lain juga sangat berpengaruh, karena itu tadi, karena adanya persaingan dalam hal tempat, cahaya, sumber air, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Mohon lebih dan kurangnya
dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.